Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilan dari NIM 2019A1H122. Di sini kita akan membahas tentang materi teori belajar. Baiklah, kita mulai kegiatan awal dengan berdoa. Ketua tingkat, pimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi teori belajar, menyebutkan macam-macam teori belajar, contoh-contoh teori belajar. Oke, kita lanjut ke next teori. Teori belajar behaviorisme. Pengertian teori belajar behaviorisme adalah pada perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi murid itu sendiri, tidak hanya cara berpikir dan kecerdasannya, namun sejalan dengan mental yang berbentuk menggunakan teori belajar behaviorisme. Contoh teori behaviorisme adalah pengajar memberikan pertanyaan kepada murid yang bisa menjawab akan diberikan hadiah atau reward. Hal ini yang nantinya dapat terlatih keberanian dan keaktifan. Teori yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menjelaskan bahwa belajar diartikan siswa mencoba untuk melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan pengalaman yang dulu sudah didapat sebelumnya. Contoh dari teori belajar kognitivisme yaitu dalam sebuah diskusi pada suatu kelompok dan suatu mata pelajaran, disinilah para siswa diberi masalah, yaitu tugasnya adalah harus mencari solusi masalah tersebut bersama-sama dengan kelompoknya. Biasanya, hasil dari solusi pengalaman yang sebelumnya didapat lebih mudah karena berasal dari pengalaman itu sendiri. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memiliki arti belajar dengan konteks yang luas. Teori belajar ini tidak hanya berlaku antara guru dengan murid, namun diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup berkeluarga. Contohnya, pada penerapan belajar geografi, setiap pelajar atau murid harus bisa menunjukkan lokasi suatu negara di peta dunia. Nah, sifat inilah yang lebih dikatakan sebagai bersifat individu bukan kelompok. Pengertian teori belajar sosial kognisi. Pengertian teori belajar sosial kognisi menurut Baron dan Bryan 2003, kognisi sosial adalah cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Sedangkan Taylor, DKK 2009, mengemukakan bahwa kognisi sosial merupakan studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan dan memberi penilaian dari informasi sosial. Teori belajar humanisme. Dalam teori humanisme, lebih
melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya berfokus pada pembangunan kemampuan yang positif. Contohnya, pada pendidikan pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah, karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Selain guru, murid juga termasuk salah satu komponen penting karena ada gunanya guru apabila tidak adanya murid untuk didik, sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan suatu hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Sekian dari materi yang saya paparkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.